ada beberapa sistem atau dApps namanya. Sekarang lagi ramenya dApps, DeFi, ya, itu nanti menjadikan ekosistem. Kalau kita kan tahunya chain ya, blockchain dan sebagainya, itu nanti kita akan ke sana. Tentu saja berawal dari basis data. Kalau kita nggak mempelajari itu di dasar, tapi kita selalu sering menggunakan itu, tapi kita sendiri tidak paham, ya kan? Itu saya kayak gitu, karena saya programmer, jadi saya tahu data itu seperti apa. Tapi ternyata nggak seperti yang saya bayangkan itu. Pikiran saya stop sampai di situ, tapi ternyata masih luas banget. Itu yang saya dapat, saya pelajari ya. Berbeda, nggak belum ada ya di kampus Hamka itu, tapi kemungkinan besar akan ada. Dan alhamdulillah di Fakultas Teknik Industri dan Informatika di Hamka ini, di Fakultas TI, kita sudah ada prodi baru namanya Sistem Teknologi Informasi. STI ya, sama lah ya, kalau mungkin di kampus lain Sistem Informasi ya. Dan itu ada fintech. Itu pun saya jadi penggagasnya ya, membantu mendirikan sebuah prodi baru. Saya minta tolong tambahkan teknologi sekarang karena harus ngikutin tren sekarang gitu. Di program studi teknik informatika itu juga lebih ekstrim lagi. Kurikulum yang kampus Merdeka sekarang ini luar biasa saya lihat perkembangannya. Dari segi eh, yang tadinya tidak tahu bagaimana dunia pekerjaan, mahasiswa reguler ya, sekarang udah orientednya itu udah mulai ya, mulai ke sana. Tapi tentu saja kita tidak pungkiri bahwa semua bidang kita tahu ya pasti membutuhkan namanya sistem informasi, baik itu hardware skill maupun software skill ya, atau software engineer. Tapi tidak diimbangi dengan manajemen konsol ya, tata kelola. Banyak startup-startup baru di waktu COVID, sekarang tinggal modal dasarnya aja. Dulu pas COVID 3 tahun berjaya ya kan, digital marketing semua, bukan dengan online learning dan lain sebagainya, machine learning dan lain sebagainya. Sekarang startup-startup itu sudah mulai berguguran ya, udah nggak sesuai, karena udah offline. Yang kerja juga offline juga ya, udah mulai real ya, ke dunia real lagi. Jadi memang eh, sudah berkurang startup-startup baru. Tapi kalau startup yang memang butuh skill yang memang benar-benar untuk jangka waktu 10 tahun, 25 tahun, atau mungkin 50 tahun ke depan, ketahanan keuangannya pun harus sesuai. Terus produksinya apa? Kalau hanya jasa, jasa seperti apa kan gitu? Skill seperti apa yang dibutuhkan? Saya lihat banyak banget yang keren-keren, tapi hanya 3 bulan, tinggal 3 bulan lagi mau tutup. Developer game, developer, banyak banget saya lihat. Ada ribuan, tapi sekarang hanya tinggal ratusan. Ya kita nggak tahu ke depan mungkin tinggal berapa puluhan itu. Karena lagi tata kelola. Dan pasti diawali dengan sistem basis data. Pasti andalnya ke situ. Sampai sekarang sudah mulai ada namanya eh, link ya, link udah nggak pakai link lagi, sekarang pakai file aplikasi, udah ketahuan file APK, sekarang ganti JPG atau gambar. Kalau diklik langsung ke record saldonya, transfer ke rekening lain kan gitu ya. Lagi ramenya seperti itu. Berarti apa? Sebenarnya apa yang diambil oleh mereka? Itu kan hanya data. Username password aja. Ya bukan masalah username password aja ya kan. Pak, saya kan pakai fingerprint, Pak. Kok bisa tebus ya, Pak? Ya, kamu pada saat menginstal sesuatu hal, apakah tidak menggunakan pola, kata sandi, ya kan?
Kalau udah primary key-nya itu di email, password email itu kebuka, udah mau lupa password kayak lupa sandi kayak pasti ke situ arahnya. Jadi hal edukasi seperti itu yang memang mungkin kalian juga harus mengedukasikan mungkin ke keluarga, ke saudara ya tentang hal yang terjadi saat ini. Oh, ini hacker nih, bukan hacker. Kalian pun mampu untuk membuat seperti itu. Akibatnya mahasiswa baru pun mungkin bisa ya kan di mata kuliah algoritma pemrograman. Ya, karena bukan masalah dia bisa apa enggak, dia tahu enggak gitu kan. Intinya data privasi itu. Tinggal buka history ya kan. Udah kebuka browsernya yang sering ingat kata sandi. Kan gitu. Itu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Bukan hacker ya, karena memanfaatkan kelalaian kita. Hacker kan emang benar-benar dia udah membidangi itu semua sampai hardware pun tahu, mengirimkan data sampai komputernya keluar asapnya, itu baru saya bilang dulu serang-serangan saya dulu military base. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu, rata-rata hanya memanfaatkan kesempatan kekurangan dari mayoritas orang. Data privasi bagi orang Indonesia itu hal yang sangat mudah. Jadi berawal dari komunikasi. Contoh lah, orang Indonesia itu paling mudah bergaul ya, nama tama, ya kan, toleransi, itu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang memang berbeda ya dari culture kita, itu budaya ya. Tapi itu juga jadi eh, kesempatan buat orang lain. Dan memang harus bukan melek teknologi, bukan. Minimal kita mengedukasi ke saudara atau keluarga yang lebih dekat dulu mengenai dengan data ataupun privasi. Oke, kita langsung masuk ke pendalaman materi. Tadi introduce untuk tren sekarang ya, yang lagi rame-ramenya saldo hilang, masuk ke orang. Jadi bukan karena, wah ini gara-gara ngeklik gambar terus hilang. Nah gitu konsepnya. Ngeklik gambar itu siapa yang ngeklik? Emang ada yang belum ngeklik? Ada yang belum membuka? Kan udah salah. Kalau memang itu bukan barang kita, apa yang kita buka? Kalau bisa kita buang kan gitu ya. Kalau yang orang kirim paket ke rumah saya kan buang dan saya membuka, nggak tahu isinya apa dan lain sebagainya. Karena kita nggak tahu dia jadi bom atau mayat di situ. Ya kan? Itu yang harus kita pelajari. Karena kita juga bukan masalah kita nolak rezeki dan sebagainya. Karena kita nggak tahu pengirimnya juga nggak ada. Tahu-tahu kotak di depan teras ada alat khusus. Itu nggak tahu isinya apa. Itu kita kan lapor ke polisi, siapa lapor ke ada yang kehilangan ini enggak gitu ya. Jangan asal buka kan gitu. Itu namanya etika profesi informatika, etikanya komunikasi data, kita tahu datanya dari mana, asal dari mana, siapa yang ngirim, kan gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam sistem ya, pendahuluan. Jadi kalau menurut Wikipedia itu kan kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang saling berhubungan supaya ya memudahkan aliran informasi untuk mencapai tujuan. Itu namanya sistem. Sedangkan bahasa data itu kumpulannya dari beberapa data. Biasanya digambarkan dengan visual ya, baik dari aktivitas ya atau misalkan ada beberapa universitas yang
memberitahukan dengan informasi seperti penerimaan masa baru, atau mungkin bisa entitas fakultas atau mata kuliah, ruang kelas. Ya mungkin kalian bisa, yang kalian nikmati sekarang fasilitas itu diantaranya adalah sistem akademik, ya, terus SIBIMA, sistem bimbingan mahasiswa, terus CIR, ya, terus online learning. Itu yang memang fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa. Begitu juga dengan yang untuk real dunia nyatanya adalah seperti ruang kelas. Jadi tempat parkir juga Pak, tempat parkir ini gedung atau asas yang ada di fakultas teknik itu fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh kalian. Itu namanya basis data. Sedangkan sistem manajemen basis data, nah kalau saya dulu sering menggunakan di Microsoft itu DBMS ya. DBMS ini sering digunakan untuk merancang dalam baku, baik itu memelihara maintenance atau ngumpulin data yang big ya, lebih besar ya, atau bisa saja kita menggunakan selain manajemen tata kelola, kita bisa menggunakan sistem basis datanya. Jadi sistem manajemen tata kelolanya, SMBD kalau disingkat, atau DBMS, database management system, ya. Sama aja ya, kalau bahasa Indonesia ya sistem manajemen basis data ya, sama aja. Mau DBMS atau SMBD, jadi cuma bisa bahasa Inggris. Dari beberapa ahli pun beranggapan sama ya, bukan sama tapi sama. Intinya adalah kumpulan data yang umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang saling berhubungan. Intinya sama, basis data itu seperti itu. Dan kita pun harus mengetahui tujuannya apa. Yang jelas, mencegah data redundansi dan inkonsistensi. Redundansi itu sebenarnya tidak ada peningkatan dalam data. Data stop selesai gitu. Yang namanya database itu kan berlanjutan. Kalian pasti akan melihat di mana hanya mesin pencari Google Search itu tidak akan berhenti. Itu sistem basis data. Kalau ternyata redundansi, data udah berhenti sampai di situ, tidak ada berlanjut lagi, itu dikhawatirkan nih, jangan-jangan data yang tidak dapat diolah atau data tidak baku. Ibaratnya bukan data ya, hanya input data, entry data ya, selesai gitu. Ada lanjutannya. Harusnya dilanjutkan ya dengan cara apa? Tadi konsisten. Nah, ini pun ada redundansi dan inkonsistensi. Udah nggak konsisten, ya. Terus redundansi, tidak ada update data, atau mungkin penambahan data tidak ada ya, berubah apa lagi ya, update kan pasti ada perubahan, hapus, nambah, dan tidak konsisten. Nah, ini mau gimana ya, terus kita harus tahu tujuannya. Nah, yang kedua adalah mempermudah dalam melakukan akses. Jadi contoh, kita pengen melihat data mahasiswa kelas 3F atau dia lihat sistem basis data, kita bisa lihat tuh, mempermudah nilainya berapa, yang soal tugas berapa,
terus jumlah mahasiswanya berapa, terus jamnya jam berapa mata kuliahnya, tapi apa, mempermudah, dan saya pun bisa mengakses. So saya ini nilainya dia sekian, berarti admin harus mengubah nilai tersebut. Kayak kemarin ya, ada Sufi, ada sorry ya, Pak ini belum buatnya saya dan sebagainya. Intinya apa? Pertimbangkan data visualization. Jangan sampai malah tidak ada ketahanan di datanya itu. Data yang konsisten, ya, terus reduce itu pasti data itu selalu update. Saya ngomongin sekarang nggak bisa diubah Pak. Wah, berarti kan data itu nggak bisa diupdate ya kan? Wah, itu nggak boleh. Karena data bisa diupdate, bisa dihapus, atau bisa ditambahkan. Itu yang menjadikan tujuan sistem basis data itu mencegah concurrent access anomali, mengurangi anomali di dalam data. Contohnya seperti apa tadi? Dosen nggak bisa akses setelah UAS menginput nilai, tidak bisa mengakses lagi. Ya, berarti ada kendala dong. Namanya concurrent access. Bukan karena current suksesnya, bukan masalah dosen nggak bisa ngubah nilai, gimana sih kan gitu ya logikanya. Tapi ada aturan di situ, anomali di situ. Dan bagaimana untuk mencegahnya? Berarti si admin lah siapa yang berhak untuk mengubah, menambahkan, menghapus data tersebut. Kenapa? Mempertimbangkan masalah keamanan data. Kalau semuanya dikasih akses ke karyawan-karyawan lain, staf-staf lain, bisa aja ya kan, kong kali kong ya, mahasiswa ya kan, cantik apa semacam, staf atau bagian keuangan, udah nggak usah kuliah, coba nilainya ubah, kan bisa aja gitu, ya kan? Tadi ya masalah keamanan data. Atau yang bagian akademik dipindah ke bagian umum, ya kan? Akademik dia punya akses untuk merubah nilai dan sebagainya. Pindah ke bagian umum yang ada hubungan dengan akses akademik, mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu bahaya. Itulah yang nanti akan menjadikan pertimbangan masalah integritas. Integritas ya bukan masalah integritas orang itu, ya, image-nya, tapi adalah instansi, sistem akademiknya, kan gitu. Itu yang contoh ya kalau di Fakultas ada di UAMA. Jadi bukan karena kok nggak bisa sih, kan gue orang IT, gue tahu database, bisa itu diubah. Iya, tapi karena tadi mencegah data redundansi dan lain sebagainya, mempertimbangkan data isolation, akses anomali ya tadi ya, dosennya nggak akses kok, ini kok nilai bisa rubah sendiri, kan gitu kan, susuri ini kok pakai ada akun unknown ya, atau tidak diketahui, dia akses di misalkan di Sulawesi apa di mana ya kan, nah, itu kan berarti ditanyakan ya kan, ditanyakan tentang keamanan datanya. Itu yang kenapa bukan masalah nggak bisa, wah ini dipersulit nih, bukan itu, karena tadi mempertimbangkan masalah keamanan data dan mempertimbangkan masalah integritas. Bukan hanya yang dapat masalah itu bukan hanya si staf tadi yang mengubah nilai karena jatuh cinta kepada si perempuan mahasiswa tadi, atau begitu sebaliknya, yang staf perempuan suka sama laki-laki mahasiswa tadi kan gitu ya.
itu juga bahaya. Itu yang mendapatkan bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah yang tadinya sanksi akademis, tapi jadinya sanksi non akademis, menyalahgunakan wewenang kan gitu. Itu yang menjadikan pertimbangan. Itu tujuan sistem basis data. Nah, sedangkan keuntungan pemakaian sistem basis data yaitu mengurangi redundansi. Data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja, yaitu namanya master data. Jadi master data tidak diupdate, maka ada sebagai master. Yang kedua adalah menghindarkan inkonsistensi tadi ya, saya sudah jelasin. Supaya apa? Redundansi berkurang. Sehingga umumnya tadi tidak bisa diupdate, itu hanya sekali saja update-nya. Supaya apa? Si master data tadi itu hanya diupdate misalkan satu semester gitu ya, update. Atau mungkin 1 tahun sekali diupdate. Itu lain hal ya. Karena kan nggak tiap hari diupdate. Kecuali file yang bukan master data. Itu namanya data temporary. Ya, itu namanya konsisten. Dan yang ketiga, terpeliharanya integritas data. Data tersimpan secara akurat. Kalau kita ngomong akurasi, berarti data itu harus 100% nilai originalnya. Jadi supaya apa tadi? Nilai awalnya itu 100%, jangan sampai tertambah, dikurangi, apa dihapus, ditambah lagi, nggak bisa. Karena data awal. Kecuali tadi, bukan data master ya, master data. Nah, yang keempat adalah keuntungannya dapat dipakai bersama-sama. Ini yang sering kita lakukan. Contohnya adalah saat ini kita menggunakan Google Meet, sama-sama kita menggunakan Google Meeting. Itu adalah contoh dari keuntungan pemakaian sistem basis data. Jadi dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Kalau bahasa kernelnya itu apa? Real time ya. Dan yang kelima adalah memudahkan penerapan standarisasi. Ini terkait dengan keseragaman penyajian data. Ini yang lebih memudahkan orang ya. Itu contoh, kalau kalian pengen melihat short ya, menggunakan bubble short atau menggunakan short link ya, itu bisa urut abjad ya kan, atau kita menggunakan link list ya, beberapa link yang udah di listing itu juga bisa. Lanjut lagi, yang ke-6 adalah jaminan keamanan ya, security. Data hanya dapat diakses oleh yang berhak, yang saya sampaikan. Tapi yang berhak ini apakah menyalahgunakan wewenang atau tidak kan gitu ya pertanyaannya. Dan yang ketujuh adalah menyeimbangkan kebutuhan. Jadi dapat ditentukan prioritasnya. Contoh, ada update bahan data, menampilkan data, ya, dan diperlukan apa? Update-nya. Itu apa saja komponen dalam sistem basis data? Yang pertama adalah hardware. Yang kedua, sistem operasi. Dan yang ketiga, baru
basis data. Dan yang keempat, software database management system. Tata kelola database-nya. Yang kelima adalah user. Bisa programmer, atau client user, atau database accountant, ya, dan banyak sekali aplikasi yang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konsep dasar sistem basis data ini kita bagi menjadi 3, menjadi 4 ya. Entitasnya itu sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Baik itu objeknya berupa barang, orang, apa suatu kejadian. Tadi ya saya contohkan ya, ada pegawai tadi ya, staff, atau mobil, atau nilai mahasiswa, tadi saya sudah jelaskan, atau nilai kinerja ya, DPA, DPK dan sebagainya, DP3 ya, nilai penilaian karyawan, dan masih banyak yang lain. Yang kedua adalah konsepnya adalah atribut. Deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas tadi, misalkan data pegawai atau data mobil. Entitas mobil berisikan dengan nomor, rangka mobil, terus brand nama mobilnya, merek brand mobilnya, tipe mobilnya, warna mobilnya, dan lain sebagainya. Banyak ya. Itu adalah atribut. Kalau bahasa di perusahaan mungkin label ya, ada labelnya. Sedangkan file yaitu lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Jadi ada beberapa file nanti di setiap basis data yang harus disediakan oleh tadi ya, mau seorang programmer, mau seorang develop software engineer, itu memang harus dipersiapkan. Dan konsep dasar lagi yang terakhir yaitu record. Jadi beberapa kumpulan data file tadi yang berhubungan satu dengan yang lainnya itu disimpan atau direkam. Bahasa kerennya ya submit, save ya, atau cetak ya, atau ekspor atau impor ya, terserah itu namanya. Terus bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri dari data di dalam database. Data yang disimpan secara integrasi. Jadi database adalah kumpulan dari beberapa macam Oke. Sorry ya, ini ada yang masuk. Saya pause dulu ya. Banyak mas. Saya close. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya sudah masuk ke dalam ciri-ciri ke dalam database yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang redundan atau yang rangkap atau berurutan. Jadi data dapat dipakai atau digunakan secara bersama-sama atau shared. Makanya ada sering ya, kalian mungkin pernah dengar namanya share file dong, gitu. Sharing file dong, gitu. Share file, mengirimkan file dengan satu dengan yang lain secara bersamaan. Jadi masing-masing bagian database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Nah, ini jenjang datanya
Yang paling tinggi adalah database. Untuk saat ini ya, karena kita nggak bahas blockchain, database, file, ada record, ada field, dan yang paling utama adalah karakter. Hanya di dalam itu namanya char. Karakter itu apa? Karakter adalah bagian data terkecil yang berupa karakter numerik, baik huruf, ya, ada simbol, ya, ada angka. Itu yang akan dijadikan sebagai karakter. Sedangkan field itu merepresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, misalkan nama, alamat, dan masih banyak lain sebagainya. Jadi kumpulan dari file yang membentuk suatu record, itulah yang nanti akan dijadikan menjadi suatu file. Jadi kumpulan dari beberapa record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Jadi kumpulan record-record ini membentuk satu file. Contohnya ya, terlihat jelas kayak ini, sorry. Sufi terlihat ya? Iya terlihat Pak. Nah, ini kan ada database berisikan beberapa file. Tapi contohnya file pegawai berisikan beberapa file ya, yang direcord langsung masuk ke dalam database. Jadi berisikan beberapa file. Nah, apa saja yang ada di dalam database? Ada namanya key. Key itu apa? Elemen record yang digunakan untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Makanya ada di dalam database ada namanya primary key, secondary key, candidate key, alternative key, dan composite key. Dan yang paling terakhir adalah foreign key. Dan ini semua berdasarkan identifikasi di dalam sebuah record dalam file yang bersifat unik. Itu untuk primary key. Sedangkan field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file yang tidak bersifat unik, itu namanya secondary key. Ini contohnya, kelihatan ya. Kalau primary key dia berdasarkan, misalkan berdasarkan NIM. Sedangkan secondary key dia berdasarkan nama. Nah, hanya menggunakan NIM bisa masuk ke perpustakaan. Hanya masukkan NIM bisa bayar kuliah. Hanya menggunakan NIM bisa mengakses memilih mata kuliah pada saat pengisian KRS. Jadi primary key yang digunakan pada saat seorang programmer membuat sebuah program yang digunakan adalah primary key. Kenapa nggak bisa secondary key? Itu alternatif kedua. Itu alternatif kedua. Dalam arti bisa kita mencari nama misalkan Ale di sini. Itu adalah bagian dari secondary key. Pada saat si programmer itu memasukkan baik primary key, secondary key, maupun candidate key.
Kalau tidak dimasukin gimana Pak? Ya nggak masalah. Tapi nanti di kemudian hari si user ini, namanya adalah si mahasiswa ini, kalau mau mencari uh, kode mata kuliah misalkan, atau nomor registrasi mahasiswa baru misalkan, kalau di sini nomor kwitansi ya, atau biaya daftar ulang yang sudah dibayarkan tuh di mana nomor registrasinya itu, nomor pendaftarannya lah ya, kalau di sebelum jadi masuk ada nomor pendaftaran, itu di mana? Padahal saya udah bayar pendaftaran, kok saya nggak bisa melihat. Karena apa? Di dalam primary key yang di awal tadi seorang programmer hanya menjadikan ini. Padahal dia mahasiswa baru, belum punya nomor induk mahasiswa. Dia hanya mempunyai nomor pendaftaran. Makanya dalam sebuah program memang harus dipersiapkan yang ada secondary key, ada candidate key, dan foreign key. Fungsinya untuk apa? Tadi tuh kok saya nggak punya name ya kan, karena masih masa baru. Tapi di waktu daftar ulang langsung otomatis mendapatkan nomor induk mahasiswa. Karena apa? Dia bukan calon mahasiswa baru lagi, karena sudah menjadi mahasiswa. Kan saya masih maba Pak, ya maba kan mahasiswa baru. Ya kan, bukan calon mahasiswa, beda CMB. Makanya di UHAMKA namanya adalah calon mahasiswa baru, bukan calon lagi. Kalau udah keluar NIM-nya, berarti dan mahasiswa baru, bukan calon CMB ya. Makanya di UHAMKA seperti itu. Dibedakan namanya foreign key. Supaya apa? Mempermudah. Ya, jadi dalam key pada file lain pun akan untuk mempermudah tadi ya. Mempermudah siapa? Si user ya. User itu ada programmer, ada tadi ya DBME, database administrator, baik end user ya atau client. Oke, ini mungkin udah paham ya. Tapi saya ingin menjelaskan sebentar tentang DBMS, fungsinya bukan hanya ya, tapi untuk membuat database ini menentukan skemanya, struktur logisnya itu seperti apa data. Supaya apa? Data dari language itu apa nih yang kira-kira cocoknya untuk bahasa pemrograman apa? Oleh karena itu banyak sekali banyak bahasa pemrograman selain Java, selain C++, Python. Sekarang banyak banget. Di cryptocurrency pun saya belum pelajari blockchain itu. Baru satu saya pelajari Harmony. Ini OS-nya ada lagi. Ada bahasa namanya banyak banget. Baru satu saya pelajari, nambah lagi. Ini yang menjadikan durability, daya tahan program yang baru kita buat itu akan menghadapi kegagalan. Lupa kok kegagalan gimana? Karena tidak dapat mengupdate tadi. Kita kembali ke tadi ya pendahuluan tadi. Konsistensinya tidak ada. Karena mungkin saya lihat banyak sekali aplikasi di Google Play Store. Ya kan ada jutaan aplikasi, tapi di handphone kalian atas juta. Enggak ya, pasti paling 20 paling banyak, atau mungkin 100, atau mungkin sampai ribuan kan gitu ya. Kenapa? Karena tadi daya tahan, durability-nya. Terus memiliki berbagai jenis kesalahan atau penyalahgunaan yang itu yang
menjadikan sebuah program yang bukan tidak berjalan dengan baik, tapi fungsional itu tidak ada. Buka kan kalau push up kan bisa Pak dibuat program. Kadang hampir semua orang itu, Pak Suri ini kamu buatin aplikasi ini. Ya lah Pak, nggak usah ngapain. Biar saya skot jamnya itu bisa 30 menit. Nah, skot jam 30 menit tinggal ngeliatin jam, pakai jam digital aja. Bunyi, dikasih bunyi 30 menit pakai stopwatch, selesai saya bilang. Itu ngapain? Enggak, biar di aplikasi saya gini. Dia tinggal download aja, namanya smartwatch. Itu ada tuh untuk denyut jantung, ketahanan tubuh itu ada tuh, sensor tubuh dan sebagainya. Itu yang dipakai, harus ada hardware-nya, bukan hanya aplikasi aja gitu. Jadi terkadang ada beberapa orang yang memang perlu edukasi sama kita. Enggak semuanya itu harus dibuat aplikasi. Memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di smartphone pun sebenarnya bisa. Mau ngapain lagi sih? Buat gaya-gayaan bagaimana? Ya makan gaya-gayaan ya kan. Karena nggak ada jadi kalau dalam Islam itu faedahnya itu nggak ada gitu. Hanya menghambur-hamburkan uang ya, menghamburkan suatu hal yang berlebihan. Saya itu menganggapnya seperti itu, bukan hamburkan duit ya. Jadi banyak hal yang harus dipahami, bukan karena wah gue punya duit terus beli smartwatch dan sebagainya. Nanti ada smart anting-anting, ada smart kalung, smart lens ya, buat kacamata ya. Nanti semua ada smart semua, smart sabuk, smart shoe ya, sepatu pintar dan sebagainya. Kalau semua dibuat smart, saya akan bertanya balik, fungsional manusia apa nanti ke depannya? Ya, jadi itu namanya kontrol akses ke data dari banyak pengguna sekaligus. Bahaya itu. Itu yang membahayakan nanti ke depannya kalau kita berasumsi semuanya harus pakai aplikasi, harus buat alat seperti ini, nanti fungsional dari manusia itu berkurang. Ya mager, ya kan, males. Itu kan berkurang tuh. Akhirnya apa? Motorik, sensor motorik manusia, karena motor sensornya dari alat lain, akhirnya nggak kepake, kan gitu. Harusnya sensor dari benar-benar tubuh diolah, ya, olahraga, olah rasa, olah pikir, kan gitu. Jadinya hanya olah pikir, sama olah rasa aja gitu. Olahraganya nggak ada. Malah justru itu yang sensor motoriknya kan tidak bekerja dengan baik karena nggak pernah digunakan gitu. Tadi apa benang ya, tadi sudah saya jelaskan data integrity dan security, keunggulannya juga sudah tadi ya, concern-nya tadi. Dan yang terakhir yaitu macam-macam BBMS. Ini udah mungkin sebagian dari kalian sudah paham ya, ada DBase, ada Fox Pro, Ingress, PostgreSQL, MySQL ya, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, ada Oracle, ada DB2, ada Informix. Nah, sekarang lagi ngetren-ngetrennya sekarang ini ada cloud computing. Cloud computing itu dia bisa gratis untuk menyimpan database kita dalam situ ya, di bawah dari Google ya, apa namanya lupa saya itu, tapi hanya dibatasin ya servernya itu gratis, benar-benar gratis. Saya coba, cuman ya karena terbatas hanya 2 mega ya, mungkin hanya berapa database sudah full ya cloud-nya. Banyak sekali sekarang ya, ada Microsoft Azure dan sebagainya. Ya, memang mereka berkompetisi dengan beberapa perusahaan lain. Ya, kompetisi kan tahu sendiri ya.
struktur sistemnya itu hampir keseluruhan itu intinya adalah bersaing, kompetitor. Tentu saja ada query processor, ada file manager, ada database manager, ada DML precompiler. Kalau di bahasa pemrograman namanya compiler, tapi sebelum kita masuk ke dalam bahasa pemrograman, di dalam database itu adalah DML precompiler. Fungsinya apa? Untuk mengkonversikan perintah database management library yang berinteraksi dengan query processor. Jadi DDL compiler ini fungsinya adalah mengkonversi perintah-perintah ya, database library ini, data-data library ini ke sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Apa itu metadata? Data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Nah, kalau ngomong data sesungguhnya berarti ada namanya fiktif data misalkan, manipulasi data. Itu berarti kita beranggapan, wah Pak kok dimanipulasi? Bukan, membohongi, bukan. Jadi ada master data, dan ada data temporary, dan data update. Itu beda. Master data itu tidak akan diupdate tiap hari. Data temporary itu di data sampai update detik itu juga bisa diupdate. Sedangkan data real time itu data yang memang bisa diekspor. Itu memang di dalam compiler seperti itu. Oleh karena itu di setiap hardware pasti ada namanya software untuk menyisakan memori. Buat apa? Untuk memerintah si hardware ini supaya tidak terlalu banyak memori di dalam sebuah storage yang tidak diperlukan. Kalau bahasa kasarnya ya sisa-sisa instalan. Kayaknya ada temporary file ya pada saat kita menginstal suatu software atau program pasti ada di dalam mau Linux, mau Microsoft, mau Android, ya, mau Harmony yang sekarang lagi ngetren ya. Itu Macintosh pun sama. Pasti ada namanya cache memory. Dan yang terakhir adalah MySQL. Apa itu MySQL? Jadi satu produk database relation yang paling terpopuler ya saat ini ya, atau ke depannya, yang dapat berjalan di platform Linux, Unix ya, termasuk OS, Mac OS ya. Ini bisa kalian bisa lihat MySQL database server untuk kliennya itu ada command line, sedangkan di kliennya ada namanya graphical user interface atau biasa kita singkat namanya GUI. Command line CLI ya. Kenapa kok MySQL sangat populer? Yang pertama adalah pasti free. Free, open source, terus banyak digunakan di web hosting manapun ya, internet service provider ya, dengan paket-paketnya ya, terus mendukung berbagai storage engine ya, yang kita bisa ganti ya level table-nya seperti apa, dan memiliki komunitas pengguna yang luas, yang sering sharing ya, pengguna itu komunitasnya banyak. Dan waktu yang relatif singkat dalam siklus pengembangannya, dalam perbaikan kesalahan. Wah, dapat bug seperti ini, langsung dibenerin.
maintenance-nya cuma hanya sampai waktu itu pernah saya mengalami itu 1 detik pernah maintenance. Saya itu langsung bisa kita akses lagi dengan infrastruktur atau arsitekturnya yang sangat baik di berbagai storage engine. Jadi mesin penyimpanan nanti itu seperti udah bagus banget lah, optimal lah ya. Dan kaya dengan fitur, peralatannya lengkap, baik dari komunitas maupun corporate dari instansinya, Mas Kian. Memiliki support yang berbayar ataupun menjadi pelanggan korporasi atau corporate custom sehingga terjamin keamanan. Jadi sebelum kita mengetahui bahwa aplikasi komputer berdasarkan arsitektur terkini, kita juga harus melihat dari 2 sisi, yaitu aplikasi klien ya, yang dapat berdiri sendiri dan aplikasi klien server. Itu akan tergantung dengan aplikasi lainnya. Ya, jadi contoh mungkin kalian bisa melihat ada PopMail server dan SMTP server. Ini contoh untuk ini saya ambil dari Microsoft Outlook Express ya, di bawah dari Windows. Ada yang menerima email dan mengirim email. Jadi pembagian dari klien berdasarkan user interface-nya bisa dibagi menjadi 2 ya, kayak tadi ya, saya jelaskan. Kita masuk ke dalam command line user interface, yaitu CLI. Jadi si pengguna ini dapat menjalankan aplikasi dengan cara mengirimkan perintah di dalam command prompt ya, berupa teks. Ini contohnya ya. Dan untuk di dalam graphical user interface-nya, di GUI-nya, seorang programmer atau kalian pun dapat melihat hasilnya, yang apa yang udah kalian buat di operating system Windows ya. Nah, seperti ini ya, di query-nya. Nah, ini contohnya ya yang tadi diinputkan. Ada beberapa daftar aplikasi klien terkenal ya di dalam link tersebut. Banyak sekali tutorial ya, baik dari MSQL GUI Tools, Market, PHP MyAdmin, ada SQLio. Kalian bisa banyak banget ya tutorial sekarang ini. Kalau dulu memang masih jarang ya, sekarang udah banyak banget. Jadi perintah-perintah komen dalam SQL ini dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang tadi ya, ada DDL, DML, DCL, yang artinya data definitive language, dan data manipulasi language, dan data control language. Bagaimana cara mengoperasikannya? Yang pertama adalah data definition language. Ada namanya create, rename, alter, dan drop. Di antara tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. DDL dengan DML itu berbeda. Dengan DCL pun berbeda. Kalau di DDL dia hanya create, rename, alter, dan drop. Sedangkan di DML tidak ada create, tidak ada rename atau alter atau drop. Tapi di dalam DML itu ada namanya DDL. Oh, ada di mana Pak? Karena di dalam DML tersebut
ada namanya select, insert, update, dan delete. Di dalam update itu ada pasti yang namanya create, ada rename. Ya. Sedangkan di DCL atau Data Control Language ya, ini yang mengontrol bahasa pemrogramannya. Kalau untuk fungsi DML ini memiliki pengolahan isi data ya, dalam tabel. Pada saat memasukkan data, menghapus isi data, itu DML. Nah, di DCL ini yang mengontrol bahasa pemrograman. Yang berisikan apa? Grant dan revoke. Fungsinya apa, Pak? Grant ini fungsinya adalah hampir sama dengan license, menggaransikan. Jadi kalau kita ingin membuat program, sudah kita sinkronkan dengan database, kita harus punya yang namanya apa? Backup. Nah, grant inilah yang akan memelihara data yang sudah di backup tadi. Mau disimpan di mana kan gitu. Sedangkan revoke fungsinya adalah untuk file yang sudah masuk ke tempat sampah itu bisa dikembalikan kembali atau tidak sama sekali. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Loh, Pak, kok DSQ ada kayak gitu? Ada sebenarnya. Tergantung kita backupnya seperti apa. Kalau kita backupnya di storage komputer, ya berarti kita harus revoke sama grantnya ya di komputer kita. Storage komputer kita atau memori hard disk kita ya, atau SSD kita. Tapi kalau kita menyimpannya di cloud computing, ya di mana? Di Google Drive, ya, atau di Azure, atau dimanapun itu. Berarti kan kita juga harus paham itu sistemnya dari revoke-nya enggak. Suatu waktu database-nya kita hapus, terus pengen ngembaliin lagi tanpa kita membuat baru lagi, seperti apa caranya? Jangan sampai kita tidak tahu. Terus di dalam objek database juga ada beberapa objek ya. Yang pertama database, tabel, view, index, prosedur, function, dan trigger. Jadi di dalam perintah pembuatan atau create atau perubahan atau alter atau penghapusan yang biasa kita sebut dengan drop ya, DDL ya, itu bisa kita gunakan dengan beberapa perintah. Nah, ini saya buat tabel metrik perintah DDL-nya. Ada namanya object, ada database, ada function, ya, ada index, prosedur, tabel, trigger, dan view. Ini contoh perintah untuk membuat tabel karyawan. Ada kode cabang, ada kode karyawan, nama depan, ya. Itu contoh untuk menampilkan tabel metrik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sesi kita pertama kali ini. Silakan, apakah kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, ada yang ingin bertanya? Syahrul? Ya, mau tanya dong Pak, boleh nggak Pak minta materi yang Bapak tadi bahas Pak? Boleh, nanti saya kirimkan ya. Tapi ini keseluruhan sih saya udah
satu kumpulan ya, dari cuma satu sampai terakhir. Mungkin size-nya melebihi di Olu ya, 2 mega lebih. Mungkin saya akan buat link dulu ya, buat link. Nanti saya masukkan ke deskripsi ya. Mungkin di pertemuan minggu depan ya, saya buat itu Oke Pak, linknya terima kasih. untuk Google Drive. Ya, kalian bisa download satu-satu boleh. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Pak Hesa sudah bisa di screenshot ya, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan. Baik, Pak, Kita sebentar Pak. absen ya. Oke. Sudah di screenshot Pak. Ya, silakan. Saya mulai absen ya. Saya masuk dulu login ke akademik. Ini Olu masih belum lengkap ya datanya. Pada pertemuan kedua masih banyak yang pindah masuk. Ini Ahmad Fakihudin juga tadi baru masuk ke grup kan. Saya masukin tapi nggak hadir ini kan, nambah satu. Kemarin dua hilang semua, nambah satu. Nah ini nggak tahu nih apakah nambah lagi apa tidak. Ya. Nah, ini pun saya kaget juga ya kan, angkatan masa baru kok bisa masuk ke semester 3. Nah, ini saya nggak tahu ya apakah ini pindahan atau gimana. Oke, saya absen ya. Sufi Safariani, Ya, hadir Pak. Ahmad Ansori, Restiana, Hadir Pak. Mahesa Fiwabiu, Hadir Pak. Raihan Ramadan, Raihan, Raihan tidak ada ya? Ini ada. Ada Bapak. Ada Pak. Oh iya, Raihan Ramadan. Husnul Khotijah, Hadir Pak. nah, ini PR lagi ya. Ahmad Fakihudin, nah ini. Kemarin siapa namanya tuh? Angkatan 2023 juga. Ini ya. Oke, berarti berapa Mahesa? Berapa orang yang hadir? Yang hadir ada 8 mahasiswa Pak yang hadir di Google Meet ini. 8. Oh, berarti saya nggak masuk ya. Loh, kok 8? Pak, nama saya belum disebut, Pak. Nah, berarti ada yang nggak dipanggil. Iya, Siapa Pak. lagi yang disebut? Sudah satu aja Robi ya? Sama Syahrul kayaknya belum, Pak. Oh iya, Syahrul siapa hadir Pak? Sahrul udah saya panggil tadi kayaknya. Oh, nggak ada ya Sahrul ya? Iya Syahrul Pak. Ah, tuh nggak ada Sahrul nih di sistem akademik. Langsung lapor ke sekret ya, karena udah 2 Iya, Pak, kali baru besok nih. mau ke sekret. Oh, baik Pak, aduh sempat. Ya, hubungin aja kalau nggak bisa datang, ada nggak apa nomor staf akademik atau mungkin bagian pelayanan apa namanya kemahasiswaan ya, mahasiswa. Karena nih di sini saya hanya 7 orang ya. Tadi kan 8. Di sini pun Ahmad Fakihudin belum masuk ya kan, berarti kan harusnya 9 ya kan. Oke ya, jadi yang tidak saya panggil tadi
segera menghubungi sekretariat. Iya, Pak. Karena udah minggu depan udah pertemuan ketiga nih. Kalau nggak ada lagi nih, berarti 3 kali nggak hadir. Di Olu ada nggak Olu? Udah masuk belum Sahrul? Olu. Belum Pak, belum masuk. Nah, kan. Ini yang saya kemarin mau ngupload nggak bisa. Karena nggak bisa ngupload, terus nggak bisa absensi di tes daring. Nggak tahu ya kan. Masa masuk, keluar. Jadi database-nya itu, datanya ini belum kelar gitu loh, belum selesai nih. Masih masuk keluar 3F. Oke ya, jadi itu saja dari saya yang tadi yang belum ada di absensi, segera hubungi sekretariat. Dan nanti link untuk materi dari pertemuan 1 sampai terakhir dari kita silakan dipelajari minggu depan ya. Baru saya, kalau Olu belum bisa juga, saya lampirkan di deskripsi WhatsApp grup ya. Nanti mungkin Ansori atau yang lain, Mahesa, ingatkan saya lagi ya minggu depan ya. Jadi supaya saya nggak lupa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Semuanya. Yuk.